nggak KKN, aku nggak akan tahu ternyata tidurku ngigo, marah-marah, sama ngeplak. Halo, nama aku Lia. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain gimana rasanya jalan kaki hampir tiap hari. Halo, aku Adi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan membuat video-video TikTok suruhan PDD seperti itu. Merdeka! Halo, aku Marsha. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya hidup di rumah yang bisa ketawa terus dari bangun tidur sampai tidur lagi. Halo, aku JJ. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya kenal ledakan fermentasi kohe sapi. Halo, aku Lulu. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu ternyata semua limbah itu bisa dimanfaatkan. Halo, nama aku Hanif. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan beli ini. Lucu kan? Halo, aku Sisi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ketemu anak-anak saintek dan sosmed hebat-hebat. Halo, nama aku Etika. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ikut jemiahan. Hai, aku Nabila Salsabamaria. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain harus mandi ngungsi di tetangga, di rumah Pak Carik, atau di Taman Sari deh. Hai, aku Andre Sirait. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain opname pertama kali dalam hidupku. Kami adalah mahasiswa kuliah kerja nyata tim 28 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2025. Selama 40 hari, kami mengabdi di Desa Banjarmulya, tepatnya di Dusun Taman Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Kami datang sebagai pejalan yang ingin belajar dari tanah, dari ternak, dari senyum warga yang tak pernah dibuat-buat. Dusun Taman Sari tak banyak bicara, tapi diamnya menyimpan pelajaran. Mungkin saya bisa menyampaikan seperti ini, tapi belum tentu bisa mengaplikasikan. Nah, diantara dari teman-teman mahasiswa ini kan bisa mungkin ada ide, berikan kami suatu masukan agar desa kami, Desa Banjarmulya ini bisa bertambah bagus. Di balik bau kandang yang menyengat, di balik kotoran yang kerap dipandang jijik, tersembunyi potensi yang diam-diam menunggu untuk disentuh. Ya, dulu urinnya udah sempat dibikin kan, tapi nggak berlanjut karena agak ribet di sini sih. Jadi urinnya udah campur sama kohenya. Jadi yang kita ini udah nggak kita tampung, udah nggak dibikin lagi. Dan disitulah kami memulai dengan tangan kotor, telinga yang terbuka, dan niat yang sederhana. Bisa menampung pupuk yang dari urin itu biar jadi pupuk cairnya itu, biar kita lebih praktis gimana caranya kan pengolahannya gitu. Membantu sebisa kami dengan cara yang tak pernah memaksa. Kami menelusuri kandang demi kandang dan menemukan satu hal yang sering terlupakan, urin domba. Bagi sebagian, mungkin itu hanya limbah, tapi bagi kami, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih. Kami belajar, meneliti, dan kami mengolah. Kami meracik pupuk cair organik dari cairan yang selama ini dianggap pengganggu. Hasilnya tak hanya menyuburkan tanah, tapi juga menyuburkan harapan. Mayoritas di sini itu malah nggak pernah pakai organik, jadi semuanya itu kimia. Jadi kami mulai dari kami lingkup segini saja untuk memberikan contoh itu sulit sekali. Saya kan pemerhati lingkungan hidup ya, jadi saya mencoba untuk menyelamatkan bumi walaupun sedikit. Jadi dengan saya seperti ini, semoga semua orang yang ada di sini itu bisa agak mengikuti saya. Dengan mbak-mbak yang ada di sini mungkin sebagai penyemangat mereka.
potensi itu bukan soal besar kecilnya sumber daya, tapi tentang bagaimana kita memaknainya. Masih dari kandang, kami beralih ke kotoran. Dulunya hanya dibuang begitu saja, kini menjadi bahan bakar yang menyala di dapur. Kami bantu warga untuk membangun biogas dari kohe. Ini sebuah langkah kecil menuju kemandirian energi di desa. Bukan hanya soal teknologi, ini soal melihat limbah sebagai sumber kehidupan. Waktu terus berjalan, dan kami tahu segalanya tak akan abadi. Kelompok 2. Kami datang dari 12 latar belakang ilmu, dari teknik, kimia, hukum, ekonomi, kesehatan, hingga komunikasi. Tapi di sini, kami menyatu dalam satu niat, memberdayakan desa dengan cara kami masing-masing. Program demi program kami jalankan. Semua berangkat dari keilmuan yang berbeda, tapi berdampak ke arah yang sama. Di sini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mau berjalan bersama. Kelak, saat kami jauh dari sini, biarlah kenangan tentang Taman Sari tetap tinggal. Karena desa ini, dengan segala riuh dan diamnya, telah menjadi bagian dari cerita kami yang paling jujur. Dan disitulah letak arti pengabdian. Bukan tentang berapa lama kami tinggal, tapi seberapa dalam kami diterima. Tentunya sangat berkesan ikut mau berbaur dengan masyarakat di kegiatan lingkungan bersih-bersih, di kegiatan PKK dan kegiatan yang lain. Sungguh sangat berkesan dan menyentuh. Harapannya semoga apa yang dikerjakan untuk warga kami bisa bermanfaat dan menjadi satu pengalaman. Hari-hari di Taman Sari tak hanya soal program. Kami ikut senam pagi bersama ibu-ibu, membantu posyandu, membersihkan lingkungan, ikut lomba Agustusan, bermain dengan anak-anak, bahkan berkemah di sekolah dasar. Mereka semua bukan hanya warga. Mereka adalah guru, saudara, dan teman perjalanan. Dari kegiatan kecil itulah tumbuh rasa yang tak bisa diganti oleh dokumen laporan atau sertifikat penghargaan. Saya apresiasi dan tidak ada satu istilahnya sanggahan ataupun penilaian yang tidak baik. Semua yang Anda lakukan sudah kami anggap itu sudah memenuhi satu standar apa yang menjadi KKN Panjenengan. And when I'm back in Chicago, I see